Hari ini kita akan melanjutkan aplikasi statistik untuk judul penelitian pengaruh prestasi nilai PAI terhadap pengamalan ibadah siswa kelas 10 di SMA 1 Arcawinangun. Di video sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan program Anates. Untuk penggunaan SPSS, Anda bisa melihat link di video tersebut di deskripsinya untuk penggunaan SPSS. Baik, setelah kita memperoleh instrumen yang valid, langkah selanjutnya adalah kita penelitian yang sebenarnya. Kita sebarkan angket dan tes pada kelas 10 di SMA 1 Arcawinangun. Setelah kita menyebarkan angket dan tes, kemudian kita rekap hasil tersebut, kemudian kita akan melakukan analisis menggunakan kedua jenis statistik ini. Baik, misalkan kita sudah merekap data yang diperoleh dari penelitian yang sebenarnya. Ini adalah prestasi nilai PAI, kemudian ini pengamalan ibadahnya seperti ini, dan kita memberikan pada 30 sampel. Baik, kita sudah mendapatkan data penelitian yang sebenarnya. Langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan uji normalitas. Mengapa kita melakukan uji normalitas? Kita ingin menentukan akan menggunakan analisis korelasi Pearson atau korelasi Spearman atau Kendall. Karena yang membedakan adalah tes parametrik atau tes non-parametrik. Kalau tes parametrik, kita menggunakan analisis statistiknya korelasi Pearson, maka data yang kita peroleh harus diuji normalitas dan data itu harus berdistribusi normal. Untuk korelasi yang tes non-parametrik, data tidak harus normal. Jadi data tidak normal maupun data normal, kita bisa menggunakan korelasi jenis ini. Baik, kita langsung ke aplikasinya. Kita sudah dapatkan data ini, prestasi nilai PAI 30 siswa, kemudian bagaimana total angket pengamalan ibadahnya adalah kolom yang kedua. Kita tes normalitas, deskriptif, explore. Nah, saya berikan contoh sebelumnya. Jadi di sini awalnya seperti ini, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, kemudian di statistik kita klik deskriptif, continue, plotnya kita non, dan normality, continue, kemudian di bot. Oke. Output yang kita peroleh baik, seperti ini ada gambar. Jadi kalau ini adalah sebaran datanya dan garis lurus ini adalah yang menunjukkan distribusinya normal. Kita bisa langsung ke hasil uji normalitasnya. Yaitu biasanya bisa kita lihat di kolom test of normality-nya. Kita bisa lihat di sini signifikansi jika menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilainya di atas 0,05 dan menggunakan Shapiro-Wilk di atas 0,05. Hal ini menunjukkan kalau data penelitian kita berdistribusi normal. Karena distribusinya normal, maka kita bisa menggunakan korelasi jenis Pearson. Baik, kita langsung ke korelasi Pearson-nya. Ini untuk nilai prestasi ibadah, kita analyze, correlate, bivariate. Ini awalnya sebelah kiri, kita pindahkan di sebelah kanan semua variabelnya, kemudian kita klik Pearson, kemudian kita klik OK.
Baik, ini adalah output untuk uji korelasi Pearson, menunjukkan nilai korelasinya sebesar 0,719. Ada beberapa langkah yang bisa kita nyatakan bahwa korelasi ini memiliki hubungan yang signifikan, bisa dilihat dari tanda bintang di sini. Kalau bintang 2 ini berarti signifikan, korelasinya signifikan pada nilai 0,01. Jadi dengan melihat tanda bintang di sini saja kita bisa mengetahui kalau ada hubungan yang signifikan prestasi nilai PAI dengan pengamalan ibadah siswa kelas 10. Baik, kalau kita sudah tahu ada hubungan atau ada korelasi yang signifikan, seberapa besar korelasi antara prestasi nilai PAI terhadap pengamalan ibadah, kita bisa melihat tabel korelasi. Kita bisa melihat tabel korelasi. Sini tabel korelasi. Ini korelasi Pearson bisa digunakan untuk validitas instrumen, juga bisa digunakan untuk uji korelasi secara umum, korelasi Pearson. Baik, nilainya 0,719 masuk dalam kategori tinggi. Jadi prestasi nilai PAI memiliki korelasi yang tinggi terhadap pengamalan ibadah sebesar 0,719. Ini adalah analisis inferensial untuk penelitian hubungan prestasi nilai PAI terhadap ibadah. Kemudian kita akan mencoba menganalisis korelasi menggunakan Excel. Baik, di sini ada Excel. Kita pindahkan data yang dari SPSS. Ini untuk kolom prestasi nilai PAI, ini untuk ibadah. Kemudian kita klik bebas di kolom kosong. Kemudian kita insert function Pearson di sini, oke. Kemudian ini adalah untuk kolom yang menunjukkan variabel yang pertama, yaitu dari A1 sampai A30. Jadi A1 sampai A30. Kemudian variabel yang kedua B1 sampai B30. Oke. Nah, ini adalah hasil korelasi Pearson untuk prestasi nilai PAI dan pengamalan ibadah sebesar 0,717511. Jadi selisihnya sedikit sekali dengan output di SPSS. Kalau SPSS bisa dilakukan uji normalitas, kalau untuk Excel Pearson.